Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Malasari dengan NIM J1A 019074 dari kelas ITP Genap 19. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai menangani sebuah permasalahan dengan metode grafis. Nah, sekarang kita akan menangani sebuah permasalahan dengan metode simplex. Nah, di sini permasalahan dengan kemarin dan sekarang itu berbeda ya. Kita menggunakan persamaan seperti ini. Nah, kita akan memaksimalkan keuntungannya. Di mana keuntungan itu disimbolkan dengan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Nah, memiliki batasan 2x1 tidak boleh lebih dari 8, 3x2 tidak boleh lebih dari 15, kemudian 6x1 ditambah 5x2 tidak boleh lebih dari 30. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan dari ini semua ya. Pertama kita buat seperti ini terlebih dahulu. Maka menjadi Z minus 3x1 minus 5x2 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan yang ini kita sejajarkan dengan yang ini ya, 2x1. Berarti di sini 2x1 sama dengan 8. Kemudian lanjut 3x2. 3x2 sama dengan 15. Kemudian yang ini 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Nah, setelah itu kita akan menentukan variabel slack-nya. Nah, variabel slack ini kita simbolkan dengan x2, x3, x4. Mohon maaf, x3, x4, x5. Nah, ini merupakan variabel slack-nya. Nah, kita akan membuat tabel simplex dasar. Tabel simplex dasar. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini variabel dasar. Kemudian Z, lalu X1, X2, X3, X4 dan X5. Kemudian di sini NK. Nah, NK ini merupakan nilai kanan ya. NK. Nah, kita ketahui bahwa variabel dasarnya itu ada Z, kemudian X3, X4 dan X5. Nah, untuk Z-nya itu nilainya ada 1, 0, 0, 0. Nah, kemudian X1-nya ada min 3, kemudian X2-nya ada 5, min 5. Kemudian untuk yang Z-nya yang 0, X1-nya itu ada 2. Nah, kemudian untuk 3X-nya itu ada 3. X3-nya ada 3. Kemudian ini berarti di sini 6. Tadi itu 5. Nah, sedangkan yang di sini yang kosong-kosong ini kita isi dengan di sini 3. 5. Kita isi di sini 0, di sini 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, untuk NK-nya itu ada 0, 8, 15 dan 30. Nah, ini sudah jadi untuk tabel simplex dasarnya. Nah, dari persoalan kemarin, maka kita dapat menyimpulkannya tidak terjadi produksi. Dan karena tidak terjadi produksi, maka tidak menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi keuntungannya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi. Nah, melakukan iterasi ini sampai variabel Z ini tidak menghasilkan nilai minus. Nah, jadi kita akan melakukan iterasi. Iterasi. Nah, iterasi ini kita akan menentukan tabel kunci dan baris kunci. Nah, untuk tabel kunci ini kita lihat variabel yang memiliki angka minus paling besar, yang memiliki nilai negatif yang paling besar. Di sini kita bisa melihat 5 menghasilkan minus yang paling besar, maka ini merupakan tabel kuncinya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Nah, dengan cara membagi yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, dan yang ini dengan ini.
kita langsung saja ya membagikannya. Kalau ini begini udah kita ketahui nol hasilnya. 8 dibagi 0, 8 dibagi 0 sama dengan hasilnya tak terhingga. Kemudian 15 dibagi 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 30 dibagi 5 hasilnya 6. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang memiliki nilai yang terendah itu adalah 5. Maka dari ini dapat kita tentukan bahwa baris kuncinya itu adalah ini. Nah, dari baris kunci ini kita akan menentukan variabel kunci. Nah, ini adalah variabel kunci. Karena variabel kunci itu terletak pada perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Ini merupakan elemen kuncinya ya. Elemen kunci. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai baru dari kolom kunci ini. Dengan cara membagi kolom kunci ini dengan elemen kunci. Berarti sini kita dapat menentukan. Nah, kita akan menentukan ini. Nah, ini kan terletak di baris ketiga, maka menentukan nilai baru baris ketiga. Baris ketiga sama dengan di sini kita udah mengetahui untuk baris ketiganya. Kita langsung saja bagi ke elemen kuncinya, maka hasilnya itu 0, 1, 1/3, 0 dan di sini 5. Ini merupakan NK ya, nilai kanannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris baru dari baris-baris yang lainnya. Kita tentukan untuk yang pertama terlebih dahulu, baris pertama ya. Nah, untuk menentukannya ini kita akan membaginya dengan selanjutnya kita akan menentukan baris baru hasil baris baru yang pertama ya, baris pertama. Baris 1. Nah, dengan cara nilai lama ini kita kurangin dengan koefisien dari kolom kunci, kemudian baris kunci maksudnya, kemudian kita kurangkan dengan hasil kolom kuncinya. Nah, seperti ini. Sini kan 3 min 3 min 5 0 Nah, kita kurangin dengan ini masing-masing koefisiennya minus 5 ya. Nah, selanjutnya kita gunakan ini yang hasil baris barunya ada 0, 1/3, 5. Kita kurangi, maka hasilnya itu 3, 0, 5/3, 0 dan 5. Ini hasil untuk baris ke-1. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. Baris kedua sama dengan kita masukkan yang ini terlebih dahulu. Ada 2, 0, 1, 2, 0, dan 8. Ini untuk angkanya. Kemudian kita masukkan yang ini. Ada 0. Nah, lalu kita masukkan yang ini. 0, 1, 0, 3, 0, 5. Nah, maka hasilnya di sini hasilnya itu 2, 0, 1, 0, dan 8 untuk NK-nya. Selanjutnya kita tentukan baris yang keempat. Baris ketiga tadi udah ya. Baris keempat sebenarnya kita masukkan ini 6, 5, 0, 1, 30. Kemudian kita masukkan yang nilai barunya. Sebelum itu masukkan ini terlebih dahulu, yaitu 5.
0 1 0 1/3 0 5. Maka hasilnya di sini adalah 6 0 1 min 5/3 0, oh maaf 1 sama dengan 5. Nah, ini merupakan iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang pertama kita langsung masukkan saja ke tabel ya. Nah, tadi kita sudah menemukan hasil iterasi kita yang pertama. Hasil iterasi kita yang pertama ini hasilnya ya, kita masukkan ke tabel. Nah, selanjutnya karena di elemen Z ini masih maksudnya dari variabel Z ini masih menghasilkan minus, maka diperlukan iterasi lagi. Nah, dengan cara kita tentukan dulu kolom kuncinya yang mana. Nah, di sini kita lihat bisa kita ketahui bahwa kolom kuncinya ini yang ini karena memiliki hasil minus yang lebih besar. Selanjutnya kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi masing-masing ini dengan masing-masing barisnya. Nah, dari situ kita akan mengambil variabel terkecilnya. Nah, pertama kita dulu. Di sini 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Hasilnya 4. Kemudian 5 dibagi 0 hasilnya itu tak terhingga. Kemudian 5 dibagi 6, 5/6 sama dengan hasilnya 5/6. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai terkecilnya adalah ini, maka ini merupakan baris kuncinya. Nah, kita dapat melihat bahwa ini merupakan elemen kunci. Kenapa? Karena ini merupakan perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Jadi ini adalah elemen kuncinya yaitu 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai baru dari baris kunci. Dari baris kunci ya, ini baris kuncinya. Kita bagikan dengan elemen kuncinya 6. Berarti di sini nilai baru baris pertama ya. Bukan, baris keempat. Baris keempat sama dengan, kita langsung saja bagikan dengan 6. Hasilnya itu 1 0 0 min 5/18 dan 1/6. 1/6 NK-nya 5/6. Ini hasil bagi yang ini dengan elemen kunci yang 6. Nah, kemudian kita tentukan untuk baris pertama, baris ke-1. Kita tahu baris 1 yang ini ya, min 3 0 0 5/3 0 25. Nah, kita masukkan nilai baru dari baris kuncinya. Sebelum itu masukkan dulu yang ini variabelnya minus 3. Masukkan nilai baru elemen kunci 1 min 5/18 1/6 5/6. Nah, ini kita kurangin, maka hasilnya itu 0 0 0 3/6 1/2 dan 27,5. 27 1/2. Ini hasilnya untuk yang baris ke-1. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. Ini ada 2 0 1 0 0 8. Kemudian masukkan nilai baru dari baris kunci. Sebelum itu masukkan dulu variabelnya ini 2. Lanjut masukkan nilai barunya, ada 1 0 0 min 5/18 dan 1/6 5/6.
kita kurangin hasilnya itu, maka hasilnya 0, 0, 1, 5/9, 5/9, dan 1/3, minus 1/3, 6, 1/3. Nah, ini merupakan hasil untuk yang baris kedua. Selanjutnya baris yang ketiga. Tadi yang keempat sudah ya. Ketiganya kita masukkan ini 0, 0, mohon maaf, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Bukannya 5, masukkan ini 1, 0, 0, min 5/18, 1/3, 5/6. Kita kurangin, maka hasilnya 0, 1, 0, 1/3, 0, dan sini 5. Nah, ini merupakan hasil untuk iterasi yang kedua ya. Ini iterasi yang kedua. Nah, kita langsung saja masukkan ke kolomnya. Nah, tadi kita sudah melakukan iterasi yang kedua, kemudian nilai iterasi yang kedua itu kita masukkan ke tabel seperti ini. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa variabel Z-nya sudah tidak lagi menghasilkan nilai minus. Nah, berarti iterasinya kita cukupkan sampai di sini, dan ini merupakan hasil untuk penyelesaian metode simplex. Nah, dari persoalan yang kemarin, persoalan sebuah bengkel produksi mesin pertanian, maka dapat kita simpulkan bahwa apabila memproduksi X4 sama 5/6 dan X5 1/2, maka nilai kanannya itu hasilnya 27,5 atau keuntungannya itu 27,5. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.